Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan tol Pelabuhan 2 ataupun tol Harbor Road 2 dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di tol Pelabuhan 1 yang menghubungkan kawasan Ancol dan juga kawasan Pluit. Nah, selain itu, tol Harbor Road 2 juga dimaksudkan agar nanti kendaraan-kendaraan logistik yang berada di akses tol Pelabuhan Tanjung Priuk dapat langsung menuju ke Pluit melalui tol Harbor Road 2 ini. Simpang susun Pluit sendiri juga akan berubah ya secara struktur. Maksudnya ada penambahan di mana akan terhubung dengan tol Harbor Road 2 ini langsung ke arah Pelabuhan Tanjung Priok melewati area ini. Tampak di bagian kiri ini adalah box girder yang sedang diupayakan untuk segera diangkat dan disambungkan satu sama lain di antara pilar-pilar yang sudah selesai bagian pierhead-nya. Jadi nanti di atas dari pilar-pilar ini akan membentuk jembatan layang seperti ini kurang lebih, kemudian akan menghubungkan kawasan akses Pelabuhan Tanjung Priok ya ataupun TGPA sampai ke arah Pluit. Nah, di Jalan RE Marta Dinata, tol tersebut berada di pinggir ataupun di sisi dari jalur rel kereta dan juga jalan kendaraan bermotor. Kemudian di sisi lainnya ada kali yang berada di bagian tengah dan juga ada jalan tol Harbor Road 1 yang sudah beroperasi sebelumnya. Di beberapa lokasi tol ini akan bertingkat ataupun double decker. Walaupun yang kita lihat belum ada ya untuk pembangunan yang strukturnya mulai ada bertingkat seperti itu. Nanti kita akan pantau bersama. Seperti yang kita ketahui, akses tol Harbor Road 2 sebenarnya itu adalah dari Tanjung Priok, kemudian juga dari arah tol Pelabuhan 1 di sekitar JIS yang terintegrasi dengan tol Harbor Road 2 secara langsung menuju ke arah Pluit. Sebelum sampai di sana, kita akan melihat sedikit kepadatan arus lalu lintas dan juga keramaian yang ada di Jalan Enggano. Tadi kita dari arah Jalan Yosudarso menuju ke utara ataupun ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di jalan ini memang banyak kendaraan-kendaraan besar yang mobilitas ya dari arah pelabuhan atau juga dari arah lainnya, di mana di sini terdapat juga gudang-gudang, kemudian lokasi-lokasi peti kemas. Nah, jalan tol akses untuk Harbor Road 2 dari arah Tanjung Priok ke arah Pluit nantinya akan dapat dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan besar yang ada di sini. Aksesnya melalui Jalan RE Marta Dinata. Nanti di ujung depan kita akan bertemu dengan terminal Tanjung Priok ya. Kemudian setelahnya kita akan berbelok ke Jalan RE Marta Dinata dan melihat lebih banyak pembangunan ya dari pilar-pilar layang tol Harbor Road 2 yang sudah mulai disambungkan. Tampak di sini kendaraan-kendaraan besar mulai ke kiri karena mereka ya akan mengisi bahan bakar. Nah, di depan akan ada antrian kendaraan besar ini. Jadi bagi sahabat On Road Indonesia dan juga bagi yang lain yang belum pernah lewat di sekitar sini dapat menghindari ataupun memperhatikan lebih banyak gerakan-gerakan dari kendaraan besar ini karena mungkin saja akan stuck pada saat mereka mulai berhenti untuk antri ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di depan. Di sini hanya menyisakan satu lajur ya atau kurang lebih mungkin dua lajur, namun jalan ya di hari Minggu ini tetap lancar. Jalan Enggano ini menghubungkan terminal Tanjung Priok dan juga jalan akses di Yosudarso serta akses ke Pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Sebenarnya jalan akses raya pelabuhan yang ada di sekitar peti kemas Tanjung Priok juga ada. Nah, tadinya tol Harbor Road 2 akan disambungkan ke sana ya dari arah Cilincing ataupun tol Jor 1, namun belum ada perkembangan yang signifikan untuk area tersebut. Bahkan yang kita lihat on-ramp dan off-ramp-nya itu ada di Jalan RE Marta Dinata. Berarti akses untuk keluar masuk itu adalah lewat Jalan RE Marta Dinata. Walaupun ya di sekitar Rumah Sakit Koja ke arah perempatan Tanjung Priok sebenarnya sudah ada jalan layang yang
berhenti di sana dan belum diteruskan kembali. Itulah sebenarnya yang desain awal ataupun rencana awal dari tol Harbor Road 2 yang akan tersambung dengan tol Jor 1. Baik, di depan ini adalah terminal bis Tanjung Priok ya. Terminal ini berada juga dekat dengan stasiun kereta Tanjung Priok. Kemudian ada bis-bis antar kota selain dari bis-bis mungkin yang melayani para penumpang di dalam kota. Ditambah lagi juga dipakai oleh angkutan-angkutan kota lainnya. Di depan ini adalah gedung dari stasiun KAI Tanjung Priok. Jadi bagi para pengguna KRL mungkin sudah paham area ini. Kemudian di depan stasiun seperti biasa yang kita lihat ada para pedagang ya di bagian trotoar yang memenuhi area tersebut. Mungkin perlu dibuatkan satu lokasi binaan khusus bagi para pedagang dapat bertransaksi dengan pembeli, kemudian juga para pejalan kaki dapat melalui trotoar dengan nyaman. Ditambah lagi adanya kendaraan-kendaraan yang ngetem ya di bagian kiri. Tadi dapat kita lihat angkutan kota berwarna biru, kemudian ada angkutan-angkutan lainnya. Di sisi kanan dapat kita perhatikan ini adalah bus-bus antar kota yang memang berada di sekitar terminal bus Tanjung Priok ya. Biasanya ini untuk menampung para penumpang yang bekerja di pelabuhan ingin pulang ke kampung halaman dan juga penumpang lainnya. Di sini kita akan berbelok ke arah Jalan RE Mata Dinata melintasi rel kereta. Rel kereta ini mungkin tidak lagi dipakai atau bagaimana kita belum tahu ya. Kemudian di seberang sana dinding-dinding memang dibuatkan lukisan-lukisan, ada tulisan Gua Anak Priok ya, berarti ini adalah titik inti dari kawasan Tanjung Priok itu sendiri, yaitu pelabuhan. Di sisi kiri jalan di sini dapat kita lihat kontainer-kontainer yang ditumpuk kemudian berbaris satu sama lainnya, walaupun tidak banyak. Kemungkinan ini juga adalah tempat pengumpulan dari kontainer-kontainernya milik KAI. Bisa saja kontainer ini itu dibawa oleh gerbong datar, biasanya seperti itu. Jadi ada rangkaian kereta KAI yang nanti ditaruh kontainer-kontainer di atasnya dan dibawa ke lokasi-lokasi yang dituju ya. Cukup panjang ternyata kalok ya kalau kita lihat di sini tulisannya. Jadi khusus logistik ya, jasa logistiknya KAI yang mengirimkan kontainer-kontainer yang mungkin baru turun dari kapal ya, kemudian dibawa ke sini agar lebih cepat menuju ke lokasi yang diinginkan, misalnya keluar kota dan seterusnya menggunakan kereta. Seperti tadi keretanya itu adalah kereta gerbong datar, jadi memang tidak ada gerbong penumpangnya, hanya saja langsung ditaruh kontainer-kontainer di atasnya. Nanti untuk akses on-ramp dan off-ramp dari tol Harbor Road 2 yang terhubung dengan jalan akses pelabuhan Tanjung Priok ada di sekitar area di sini ya. Di bagian kiri sebenarnya ini adalah lahan kosong berupa taman ya. Namun di bagian depan itu sudah mulai dimanfaatkan untuk menjadi akses on-ramp dan off-ramp ataupun jalur keluar masuk tol Harbor Road 2. Dengan adanya tol Harbor Road 2, maka nanti dapat dikurangin setengah dari kepadatan kendaraan yang ada di sana. Proses pembangunan tol Harbor Road 2 dilakukan secara bertahap. Di sini dibagi dalam zona-zona ya, ada zona utara dan zona selatan. Kemudian secara keseluruhan panjang tol Harbor Road 2 ini adalah 9,69 km. Dan kecepatan kendaraan nanti di sana diharapkan adalah 80 km per jam. Ada 2 jalur dan setiap jalurnya ada 3 lajur. Masing-masing lajur atau baris kendaraan adalah 3,5 meter ya. Kemudian ada bahu jalan.
Baik, kita akan langsung menuju ke off-ramp dan on-ramp-nya, tepatnya ada di sebelah kiri kita. Sudah ada pekerjaan area untuk yang nantinya menjadi rem turun dan juga rem masuk ke dalam tol ya. Kemudian area ini ditutup dengan panel-panel dan tampak para pekerja melakukan aktivitas menyelesaikan akses dari arah Tanjung Priok untuk bisa terintegrasi dengan tol Harbor Road 2 di sekitar Jalan RE Marta Dinata yang nanti akan crossing dengan tol Harbor Road 1 ataupun tol Pelabuhan 1 yang sudah ada sebelumnya. Proses-proses yang ada di sini di bagian on-ramp dan off-ramp adalah pembuatan dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang makin lama makin turun ya ke arah abutment dan nanti tersambung dengan jalan akses tol Tanjung Priok ya ataupun jalan akses menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini dapat kita lihat pierhead sudah cukup rendah ya. Kemudian ada satu pilar lagi juga dalam persiapan pembuatan pierhead yang di sini lagi sudah ada rangka-rangka untuk persiapan pembetonan ya sisi atas dari on-ramp dan off-ramp yang akan terhubung ke arah Tanjung Priok. Lajur kendaraan yang ada yang tersisa di sini mungkin tinggal satu saja, jadi sangat berhati-hati. Tampak di sisi kiri ini ada box girder yang siap diangkat oleh kren di sisi atas. Nantinya akan disambungkan satu sama lain sehingga membentuk jembatan layang. Makin ke arah Ancol ataupun titik pertemuan dengan tol Harbor Road 1, di sini pilar-pilarnya makin tinggi. Jalan RE Marta Dinata di sana itu akan menjadi satu jalur ya ataupun satu arah saja menuju ke Kemayoran. Biasanya jalan tersebut dipergunakan oleh kendaraan dari dua arah yang berbeda. Di bagian kiri ada area yang juga ditutup ya, kemudian ada area akses lagi ke bagian dalam area konstruksi. Di sana sebenarnya itu akan tersambung dengan tol Harbor Road 1 dari akses tol Harbor Road 2-nya selain yang dari arah Ancol ya. Jadi model persimpangannya itu crossing, kemudian ada yang terintegrasi langsung. Di bagian depan di atas dari JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang menuju ke Jakarta International Stadium sudah ada box girder yang juga disambungkan di antara pilar-pilar menggunakan crane dan juga mungkin launcher ya. Nah, yang ini jalan RE Marta Dinata di sini benar-benar menjadi satu arah saja. Nanti mungkin setelah selesai proses pembangunan jalan RE Marta Dinata di bagian bawah ya sesuai dengan gambar yang tadi kita lihat di awal akan menjadi dua jalur kembali. Setelah crossing tadi dengan jalan tol Pelabuhan 1 ya, di sini dapat kita lihat pilar-pilarnya turun ataupun layangnya menurun ke arah Kemayoran. Setelah titik temu dengan jalan Sunter Permai Raya yang tadi ada rel keretanya, ya di sini jalan RE Marta Dinata menjadi sangat lebar dikarenakan penutup yang tadinya dipakai pada saat pekerjaan konstruksi pilar-pilar di bagian kiri sudah dibuka secara keseluruhan ya. Jadi arus lalu lintas di sini lebih leluasa bagi kendaraan-kendaraan untuk dapat melewatinya. Walaupun belum diratakan dengan sempurna ya, tapi paling tidak tambalan-tambalan aspal di sini juga cukup rapi sehingga kendaraan melewatinya dengan nyaman. Untuk pilar-pilar yang ada di bagian depan yang kita lihat ya makin lama makin rendah, di sini belum ada proses untuk melanjutkan pilarnya ke bagian atas lagi. Seperti di bagian desain ada double decker ya, jadi ada tol di bawah, kemudian pilarnya akan naik lagi ke bagian atas, ada tol lagi di atasnya. Mungkin bukan di sisi sini ya, kalau kita lihat tadi lebih ke arah
di Gunung Sahari menuju ke arah Jalan Lodan. Tapi kita akan lihat di part 2 nantinya. Arus kendaraan yang keluar dari tol ya biasanya akan mengalami kepadatan di sekitar rem off ya ataupun jalur keluar dari tol yang terhubung dengan Jalan RE Marta Dinata, dikarenakan di depan itu masih ada pekerjaan yang berlangsung dan area konstruksi ditutup ya, sehingga menyisakan satu lajur atau dua lajur saja untuk dapat dilewati oleh kendaraan. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan arus kendaraan yang dari tol Pelabuhan 1 yang turun ya ke arah Ancol juga ke arah Kemayoran. Jadi di depan akan ada kepadatan arus lalu lintas yang mungkin menyisakan dua lajur saja untuk kendaraan dapat melewatinya. Kita akan lurus sampai ke arah Jalan Gunung Sahari yang dikarenakan proyek pembangunan ini masih berlangsung di sana dan kita akan melihat bagaimana rekayasa arus lalu lintas yang ada di sepanjang jalan tersebut. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, di sini di media sosialnya Wika kurang lebih panjangnya tadi 9 kilo, kemudian investasinya adalah 530 million juta dolar. Nah, bentuk dari tolnya adalah seperti ini. Jadi ada tol ya di bawah tol. Tol yang paling atas itu yang paling tinggi, kemudian tol yang berada di bawahnya itu memang bertingkat ya dengan model kalau kita lihat sisi ya, dua sisi yang berbeda. Tol double decker ini ada di titik pertemuan nampaknya di sekitar Jalan Lodan dengan Jalan RE Marta Dinata. Jadi modelnya itu seperti pohon, kemudian ada cabangnya, di setiap cabangnya ada jalan. Kurang lebih seperti itu ya, tapi nanti realisasinya kita akan lihat secara bersama. Kita kembali ke sini, di depan sana itu adalah simpang susun Pluit ya, di mana sudah ada akses on ramp dan on off ramp yang menghubungkan kawasan Kemayoran ke arah tol pelabuhan. Jadi pilar-pilar yang ada di sini ini akan dibuat lebih tinggi, maka akan menanjak lagi ya. Tadi sudah turun di sekitar JIS dan menanjak di atas simpang susun Kemayoran crossing menuju ke arah Gunung Sahari. Di bagian depan ini tadi area yang ditutup dengan panel karena ada proses konstruksi yang berlangsung, menyisakan dua lajur saja. Biasanya kalau pagi ini akan lebih padat ya. Namun sebelumnya area konstruksi itu berada di sekitar Jalan Sunter Permai Raya ya, sebelumnya ke arah Kemayoran sini. Dan saat ini area tersebut sudah dibuka, tinggal di bagian sini dikarenakan pekerjaan masih berlangsung, jadi memang perlu pengamanan untuk area-area pekerjaan. Informasi dibuat lengkap di sini, terutama untuk rekayasa lalu lintas dan juga informasi untuk keselamatan kerja. Ini pilar-pilarnya yang dapat kita lihat pekerjaan berlangsung di bagian sisi pierhead ataupun bagian kepala dari sisi atas pilar ya. Kemudian ada yang belum selesai di bagian depan. Secara desain yang kita perhatikan lagi untuk layangnya itu berada di dua sisi sungai ya, atau di seberang itu ada layangnya lagi, hanya saja kita belum tahu realisasinya akan seperti apa. Paling tidak satu sisi yang ada di sini sudah dikerjakan. Pelebaran area konstruksi dikarenakan ada alat-alat berat yang dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan, memiliki kaki-kaki yang panjang ya, seperti ini, mobile crane, dan itu harus punya dudukan, maka kaki-kakinya dipanjangkan ke arah
jalan. Kemudian menjelang ke simpang susun Pluit, di sini ada pekerjaan pondasi, dapat kita lihat di bagian dalam, yaitu untuk persiapan pembuatan kolom ataupun tiang yang tinggi yang akan menyeberang di atas dari akses on-ramp dan off-ramp Tol Kemayoran serta akses jalan umum ya, yang dari arah Ancol ke arah Kemayoran dan sebaliknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ternyata ada dua sisi ya, Tol Harbor Road 2 ini. Yang di sisi Ancol ada, kemudian ada lagi yang di sisi selatannya ataupun di sisi Kemayorannya. Nah, sisi Kemayoran di sini kalau kita perhatikan menggunakan dua pilar ataupun portal beam, lalu jalannya ditempatkan di atas dari portal beam tersebut. Ini hanya render 3 dimensi yang dapat kita lihat dari media sosialnya Waskita. Untuk lebih jelas bisa langsung ke media sosial Waskita yang ada di YouTube. Baik, di bagian kiri ini ada ekskavator yang mengeluarkan tanah yang dipergunakan untuk pembuatan area pondasi dari pilar layang Tol Harbor Road 2. Ternyata pilarnya ada di sini ya. Di antara akses on-ramp Kemayoran dan juga akses off-ramp Kemayoran. Satu lagi ada di samping stasiun KAI Ancol ya, aksesnya. Area yang ditutup di depan kita ini mungkin persiapan untuk pembuatan pondasi agar bisa menjadi kolom ataupun tiang ataupun pilar-pilar layang Tol Harbor Road 2, persisnya di samping stasiun Ancol. Area pinggir jalan dipergunakan untuk tempat ngetem kendaraan, kemudian juga parkir kendaraan angkutan umum serta ojek online. Nah, di sini ada pekerjaan satu pilar lagi. Baik, kita akan terus ke arah Gunung Cahari ya. Di sini jalan RE Marta Dinatanya dibelah menjadi dua, dipisahkan menggunakan barrier beton dan sedikit ini ada barrier plastik. Arus kendaraan dibagi juga menjadi dua arah yang berbeda ya. Dan mulai terjadi kepadatan dikarenakan di depan itu ada bagian dari badan jalan yang dipergunakan untuk pembangunan pilar-pilar layang Tol Harbor Road 2 di sekitar Jalan RE Marta Dinata di sini. Cukup sempit ya, jadi bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 harap sangat berhati-hati apabila ada kendaraan besar ya, sebaiknya tidak mencoba mendahului dari sisi kiri ya, karena sangat sempit dan cukup berbahaya apabila ada lubang ya ataupun bebatuan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Di bagian kiri ini full ditutup dengan barrier beton dan juga panel karena proses pekerjaan untuk pembangunan pilar-pilar, pembangunan pondasi layang Tol Harbor Road 2 berlangsung. Tidak hanya di sisi kiri, di sisi kanan dapat kita lihat juga sama ya. Ada satu, oh ini pemecah jalan nih, kayaknya breaker, ekskavator breaker. Sampai ke arah titik temu nantinya dengan Jalan Gunung Sahari ya. Jalan RE Marta Dinata ini mungkin akan sangat padat ya, karena ada beberapa lokasi di bagian ujung di sana itu juga ada yang ditutup badan jalannya yang ini, sehingga arus kendaraan benar-benar akan mengalami ketersendatan dan kepadatan. Terkadang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh para petugas karena adanya mobilitas alat-alat berat yang berada di sekitar lokasi. Nah, ini jalan Gunung Sahari nanti di depan ke arah kiri, kemudian lurus ini masih RE Marta Dinata dan akan tembus sampai ke arah Lodan Raya.
Bagian kiri yaitu ada rotary drilling rig dan dipergunakan untuk pembuatan dari bore pile ya, ataupun pondasi-pondasi yang akan menjadi pilar-pilar layang tol Harbor Road 2 ke arah Jalan Lodan dan di sekitar Kota Tua. Nanti kita akan lihat di video berikutnya. Saat ini desain untuk simpang susun peluit adalah seperti ini. Dari arah tol Harbor Road 2 menuju ke arah bandara, dan dari arah bandara itu juga akan terhubung langsung. Jadi bagi para penumpang ya dari arah bandara ataupun yang akan menuju bandara dari arah Ancol, dari arah Tanjung Priok lebih tepatnya, bisa langsung menggunakan tol ini tanpa mungkin tidak lagi mengalami kepadatan di Kemayoran ya, di Gunung Sahari dan seterusnya. Dari arah tol dalam kota dan sebaliknya menuju ke tol Harbor Road 2 juga sama. Simpang susunnya akan menjadi seperti ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.